Jadi peradilan berkelas dunia ini peradilan yang mengglobal, peradilan yang dikenal tidak hanya di Indonesia, tapi dikenal di luar negeri. Nah ini PTA Surabaya ini sudah sampai ke sana, ya, sudah sampai ke sana. Tinggal kita mempertahankannya menjadi sebuah reputasi, kemudian kita tinggalkan menjadi sebuah legacy, dan pada saatnya kita wariskan menjadi sebuah prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Podcast Cerdas, cerita dan dialog santai PTA Surabaya bersama saya, Yolanda. Dan saya Eva. Mbak Yola, pada episode podcast kali ini kita dalam suasana perayaan Milad PTA Surabaya ke-49. Tentunya di balik usia PTA yang ke-49 itu ada sejarah di belakangnya. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah PTA Surabaya, dan telah hadir di tengah-tengah kita hari ini, siang hari ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang sekali Bapak sudah meluangkan waktunya nih Pak, tepat di suasana perayaan Milad PTA Surabaya ke-49 ini. Kita pengen tahu nih Pak, gimana sih Pak sejarah Mahkamah Islam Tinggi yang merupakan cikal bakal PTA ini terbentuk? Bisa diceritakan sedikit nih Pak, bagaimana terbentuknya MIT itu sendiri? Ya, PTA Surabaya adalah pengadilan tingkat banding. Dahulu bentuknya adalah cabang dari MIT Solo. MIT itu singkatan dari Mahkamah Islam Tinggi. MIT Solo itu sebenarnya berasal dari MIT Jakarta. MIT Jakarta itu terbentuk tanggal 7 Maret 1938 berdasarkan Stadblad 1937 nomor 610, ya. Kenapa MIT Jakarta itu dipindah ke Solo? Karena pada waktu itu bentuk negara kita adalah negara federal. Jadi yang RI-nya, Republik Indonesia, itu dipindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Sedangkan Republik Indonesia Serikatnya ya berpusat tetap di Jakarta. Jadi dari MIT Solo ini kemudian karena perkembangan perkara yang cukup banyak, dibentuklah dua cabangnya. Satu cabang di Surabaya dan satu lagi cabang di Bandung. Di Bandung. Nah, itu asal mula MIT itu. Pada waktu berikutnya, MIT ini pindah ke Jakarta. Berarti yang di Solo nggak ada lagi, dipindah ke Jakarta. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah dibentuk PTA Semarang. Untuk wilayah Jawa Timur yang dulunya cabang MIT dibentuk PTA Surabaya. Tanggal pembentukan MIT-nya itu nanti di tahun 1976, ya. 76. Jadi sekarang sudah 49 tahun, ya. Tapi kalau cabang MIT-nya itu 16 Desember 1976 cabang MIT-nya. Tapi kalau PTA-nya, nah ini PTA-nya kapan? PTA-nya malah tahun 1980. Ya, tahun 1980. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 6
tahun 1980. Tapi untuk memperingati milad PTA diambil tanggal terbentuknya cabang MIT di Surabaya. Makanya itulah dihitung berapa? 49 tahun. Tapi kalau PTA dengan nama PTA Surabaya sebenarnya dihitung tahun 80, berarti sudah Baru 40 tahun. Iya. 40 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Kalau bedanya 4 tahun. Ya. Jadi ini masih debatable sebenarnya dari segi sejarah, tapi konsensus dari warga peradilan agama di Jawa Timur itu adalah 16 Desember 1976, yaitu cabang MIT di MIT Surabaya. Surabaya. Jadi yang dipakai adalah yang MIT cabang Surabaya. Nah, yang dipakai adalah cabang MIT Surabaya. Nah, itulah kira-kira sejarah singkatnya PTA Surabaya. Iya, luar biasa perjalanan sejarahnya ya Pak. Nah sekarang ini kita akan beralih ke masa kini Pak. Dalam upaya menunjang kemajuan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, program strategis dan inovasi apa saja yang sudah dan akan Bapak canangkan, khususnya dalam mewujudkan kemajuan PTA Surabaya ini Pak? Ya, PTA Surabaya ini kan sudah banyak pimpinannya, banyak ketua-ketua yang sudah mendahului saya. Dan semua ketua-ketua yang ada itu telah menorehkan prestasi masing-masing. Aplikasi-aplikasi yang sudah ada selama ini, sebelum saya ke sini itu misalnya Suramadu. Ada lagi Cutio ada. Jutio, ada lagi Ada Arema juga. Arema, ada lagi banyak lah ya. Ya. Itu baru di PTA, belum lagi di PAPA juga sudah banyak aplikasi-aplikasi dan inovasi-inovasi ya. Nah, jadi di kita ini yang baru kita canangkan adalah sifatnya peningkatan sumber daya manusia. Dan inovasi itu ini ya Pak ya, berwujudnya digital seperti itu ya Pak ya. Ya, digital. Untuk mempermudah digitalisasi. Dia mempermudah layanan peradilan agama dan layanan terhadap aparatur peradilan agama. Karena fungsi dari Mahkamah Agung itu telah memberikan kawal depannya ke PTA. Kawal PTA ini membina administrasi seluruh pengadilan agama di Jawa Timur. Ya. Juga ada cuti online ya. Ya, Nah, ya. cuti online, jadi ketua-ketua PA kalau mau cuti itu tidak perlu sibuk ngisi aplikasi cuti online. Nah, iya Pak, sejauh ini kan inovasi yang sudah PTA canangkan yang udah kita punya gitu ya Pak ya, PTA punya adalah inovasi yang dapat mempermudah administrasi dan untuk transparansi gitu ya Pak. Ya. Nah, tentunya nih Pak, inovasi yang luar biasa tersebut juga harus diimbangi dong Pak ya dengan sumber daya manusia yang berkualitas nih. Nah, kira-kira apa ya Pak langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk hakim dan pegawai di lingkungan PTA Surabaya? Ya, inilah kita adakan milad ini dalam rangka memberikan stimulan supaya warga peradilan agama itu merefleksikan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Misalnya kita adakan pameran buku untuk menggugah para hakim terutama juga pegawai pengadilan agama di Jawa Timur untuk membiasakan menulis karya-karya dan menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Dan alhamdulillah ini sambutannya sangat baik dari warga peradilan agama. Kita juga adakan diskusi hukum yang berkala, ada beberapa tema yang sudah kita angkat.
Yang terakhir berkaitan dengan peradilan elektronik. Nah, ini juga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses dari jarak jauh atau online. Dia tidak perlu datang ke pengadilan, tapi dia bisa Secara online ya Pak, ya. bisa akses layanan peradilan secara online. Nah, itulah kira-kira. Kemudian juga untuk peningkatan sumber daya manusia ini kita ada Kopi Giras kegiatannya, ya. Ya, ini dalam rangka koordinasi pimpinan Kirim untuk aspirasi. ya, untuk dapat menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh pegawai, terutama aspirasi-aspirasi peningkatan sumber daya manusia. Nah, selain buku, selain kegiatan digital, diskusi-diskusi tadi, kita juga selalu mengadakan lomba-lomba, ya, lomba-lomba. Nah, ini juga masuk dalam acara milad ini, lomba-lomba kinerja dari pengadilan. Juga kita meningkatkan bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan, juga seni, sehingga masyarakat warga peradilan agama itu dipacu untuk mengikuti lomba lagu Mars PTA Surabaya. Karena banyak ya Pak bibit-bibitnya nih Pak ya di PA yang punya bakat-bakat nih Mak. Betul sekali. Luar biasa sekali nih Pak program-program yang dicanangkan PTA Surabaya. Pertanyaan terakhir Pak. Tadi kita sudah singgung tentang sejarah PTA Surabaya hingga program strategis untuk kemajuan PTA Surabaya. Nah, selanjutnya apa nih Pak? Harapan ke depan untuk PTA Surabaya terlebih menyambut usia PTA Surabaya yang ke-49 tahun ini. Ya, PTA Surabaya ini bertahan sampai sekarang berkat kerja keras dari para pendahulu-pendahulu. Jadi peradilan agama ini tidak luput dari tantangan dan rintangan. Banyak sekali. Kita harus membaca di dalam sejarah bagaimana eksistensi peradilan agama itu dilemahkan sehingga tidak memiliki eksekusi, daya eksekusi. Kompetensinya dikurangi. Perkara kewarisan dipindah dari pengadilan agama ke pengadilan negeri. Itu tantangan-tantangan dan rintangan yang dihadapi pada masa lalu. Sampai-sampai peradilan agama itu tidak punya dasar hukum eksisnya. Nah, ini pendahulu kita itu perjuangannya sangat besar. Karena itu pada kesempatan ini wajar kita mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang dan mewariskan nilai-nilai kejuangan itu kepada kita bersama. Kalau saya baca sejarah peradilan agama ini, nilai-nilai kejuangan yang ada itu adalah ketahanan membaca situasi dan kondisi. Jadi tidak mudah terpancing emosi warga peradilan. Walaupun kadang-kadang melakukan perlawanan, tapi perlawanan itu dalam bentuk yang konstitusional. Dulu ada PPDP, ya, Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya, itu demo ke Belanda, ya, demo ke kolonial Belanda, agar kompetensi peradilan agama di bidang kewarisan itu dikembalikan ke peradilan agama. Itu nilai-nilai yang bisa kita lihat. Jadi ketahanan warga dan aparatur peradilan agama menghadapi situasi dan kondisi. Ini penting kita pertahankan, kita lestarikan ke depan. Kita melihat nilai-nilai peradilan agama itu, peradilan agama sebagai pemersatu bangsa. Peradilan agama sebagai pemersatu bangsa.
Peradilan agama sebagai pemersatu umat. Di mazhab-mazhab yang banyak ini bagi warga beragama itu sudah selesai dan tidak pernah dipersoalkan di lingkungan kantor peradilan agama. Kemudian peradilan agama itu merupakan simbol institusi Islam yang masih tertinggal sampai sekarang. Maksudnya bukan tertinggal, yang masih ada sampai sekarang. Yang lain-lain sudah tidak ada. Eksekutifnya sudah nggak ada, legislatifnya sudah nggak ada. Yudikatifnya ini diwakili oleh peradilan agama. Nah, kerajaan Islam itu kan terdiri juga dari, walaupun tidak dikenal ya pembagian kekuasaan seperti itu, tapi kalau dipilah yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada. Walaupun dulu semua di tangan raja. Tapi eksekutifnya sudah nggak ada lagi, zaman Belanda aja sudah hilang, legislatifnya juga sudah hilang, tinggal peradilan agama sebagai lembaga yudikatif. Maka beragama ini disebut warisan, bahkan ada yang menyebutnya cagar budaya bangsa Indonesia. Nah, ini sejarah ya. Kemudian peragama itu juga berfungsi sebagai alat perjuangan pengembangan hukum Islam. Kalau kita ingin mengembangkan hukum Islam, itu biasanya melalui penambahan kompetensi peradilan agama. Kalau kompetensi peragama bertambah, maka berarti umat Islam makin luas melaksanakan ajaran agamanya. Nah, itu nilai-nilai dan peran-peran strategis yang pernah dilalui oleh tokoh-tokoh kita pada masa lalu yang mengantarkan pengadilan agama sampai keadaan seperti ini. Sampai ke usia 49 tahun. Sampai ke usia 49 tahun. Itu tadi sebuah harapannya gitu Pak untuk PTA ke depan seperti apa Pak? Nah, harapannya ke depan itu adalah kelas dunia atau apa? Kita punya, itu sudah kita susun dalam bentuk 7 manhaj Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ya. Kalau visinya kan mewujudkan PTA Surabaya yang agung. Bagaimana strateginya? Ini kita susun, kita rumuskan dalam bentuk 7 manhaj. Yang pertama, peradilan agung. Itu adalah satu peradilan unggul. Nah, peradilan unggul ini adalah peradilan yang menang dalam kompetisi. Berada pada level atas setiap kontestasi. Nah, ini pengadilan tinggi agama. Kalau untuk soal yang ini tidak perlu diragukan lagi. Sudah menjadi ikonnya PTA nomor wahid. Ya, amin. Jadi prestasi sudah banyak yang sudah dimiliki oleh PTA Surabaya. Tinggal kita mempertahankannya menjadi sebuah reputasi. Kemudian kita tinggalkan menjadi sebuah legacy. Dan pada saatnya kita wariskan menjadi sebuah prasasti. Itu peradilan unggul. Nah, yang kedua, peradilan anggun. Peradilan anggun, peradilan yang bermartabat dan berwibawa. Nah, ini kita implementasikan dalam bentuk 6S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sedekah. 6S. Ini keramah tamahan Ya. atau hospitality, layanan kepada masyarakat dimulai dari senyum. Nah, kemudian sapa, setelah itu ucapan salam, boleh salam dulu sapa, atau sapa dulu salam, nggak apa-apa. Misalnya
Gimana Bu? Assalamualaikum. Boleh juga. Itu Assalamualaikum, apa kabar Bu? Itu boleh. Ya. Dan sopan, santun. Nah yang terakhir sedekah. Sedekah ini kadang salah pengertian. Dipikir sedekah ini minta sumbangan. Ya. Sedekah itu bukan itu artinya. Sedekah itu adalah memberi kontribusi kepada institusi. Apa yang kita miliki. Kalau kita miliki ilmu, ilmunya diberikan. Kalau punya tenaga, tenaganya diberikan. Kalau punya uang, ya uangnya diberikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, peradilan asri atau green court. Ya. Green court, peradilan hijau. Ini programnya adalah 5R. 5R itu apa? Yang pertama ringkas. Ringkas itu memilah dan memilih barang yang perlu, yang tidak perlu disingkirkan. Setelah itu resik, bersih, membuang kotoran. Yang ketiga rapi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang keempat, rajin, menempatkan sesuatu pada waktunya. Jadi rajin itu menempatkan sesuatu pada waktunya. Sedangkan rawat itu melestarikan yang 4R tadi. Sehingga lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang indah, nyaman, ya, kemudian bermuatan lokal, urfi, dan bernuansa syariah. Terus yang keberapa lagi nih? Yang keempat. Yang keempat itu peradilan modern. Nah, peradilan modern itu artinya peradilan yang mengikuti zaman, yang tidak tertinggal oleh waktu. Yaitu peradilan yang mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ini membuat sesuatu itu modern. Kita update, data-data kita itu update, informasi kita itu update. Jadi modern itu juga bermakna terkini, ya, in bahasa anak mudanya, lagi in, nah itu lagi modern, ya, lagi in. Nah itu peradilan modern ini implementasinya yaitu tadi mengikuti adaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Kemudian insan modern, nah warga peradilannya itu ciri-ciri insan modern itu multitasking. Jadi multitasking itu satu orang mengerjakan banyak pekerjaan. Nah, kalau kolot itu atau kuno itu, ya, satu pekerjaan dikerjakan banyak orang. Nah, ini kebalikannya di situ. Nah, khusus di bidang tugas kita, peradilan, pembaharuan itu atau modernitas itu juga ada di putusan pengadilan. Jadi putusan-putusan kita itu mengikuti situasi dan kondisi masyarakat modern. Terus yang kelima, peradilan berkelas dunia. Peradilan yang global, mengikuti perkembangan dunia, ikut serta dalam pertandingan internasional, menyajikan data dan informasi peradilan dengan multibahasa. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris, Arab, bahkan Mandarin juga tidak apa-apa. Ya. Nah, ini peradilan berkelas dunia ini memang dipicu juga oleh, karena sekarang dengan kemajuan IT itu jarak dan waktu
ruang dan waktu itu tidak begitu memberi halangan lagi ya. Kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar atau asing, negara asing melalui jalur komunikasi digital. Ya. Jadi peradilan berkelas dunia ini peradilan yang mengglobal, peradilan yang dikenal tidak hanya di Indonesia tapi dikenal di luar negeri. Nah, ini PTA Surabaya ini sudah sampai ke sana, ya, sudah sampai ke sana. Terus yang ke-6 adalah peradilan inklusif. Nah, peradilan inklusif ini adalah peradilan yang memberi layanan kepada semua orang. Justice for all atau kafatal linnas. Semua orang itu maksudnya apa? Tidak pilih-pilih. Baik yang jauh maupun yang dekat dilayani. Yang miskin, yang kaya dilayani. Yang normal dengan yang ada kekurangan, ya, disabilitas dilayani. Kita siapkan sarana prasarananya. Bagi tunanetra kita kasih huruf braille. Bagi tunawicara kita kasih alih bahasa, bahasa isyarat. Bagi tunarungu kita kasih alat dengarnya, alat bantu dengar. Ya, bagi yang tunadaksa yang nggak ada kurang motoriknya, kita kasih kursi roda, ya. Kita kasih apa lagi tuh? Yang segi 4, ada yang tongkat, ya, dan sebagainya. Kalau yang tunagrahita, yang intelektualnya menurun, idiot dan sebagainya juga kita layani dengan sebaiknya. Tentu dengan meminta bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga yang kompeten dan profesional. Itu peradilan inklusif. Jadi tidak boleh kita menolak melayani pencari keadilan dengan alasan keterbatasan. Terus kita meningkatkan semua bentuk-bentuk layanan tadi. Terus yang keberapa? Tadi yang sudah ke-6 Pak, sekarang ke-7. Yang ke-7. Nah, ini yang terakhir. Ini peradilan tangguh. Peradilan tangguh ini adalah peradilan yang memiliki kemampuan memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi. Jadi sudah dipetakan nih. Ini kalau ini risikonya ini. Jadi dengan menggunakan analisa SWOT. Ini sudah SOP itu kita revisi, kita review untuk menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan keadaan kita. Jadi kita mitigasi risiko. Itu dari segi sistemnya. Untuk personil aparatur peradilannya juga kita mitigasi dengan internalisasi nilai-nilai utama atau akhlakul karimah. Nah, ini sering kita budayakan setiap ada pertemuan mengucapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, ya kan? Ya. Kemudian kita sosialisasikan dalam bentuk bintal, bimbingan bintal, kultum. Kita namanya apa ya? Bintal yang di hari Rebu, sahabat hati. Ya, sahabat hati ya, materi-materi sahabat hati itu berkaitan dengan nilai-nilai utama, kode etik profesi hakim, panitera, Pancaprasetya Korpri, dan moto organisasi seperti ini, kompak, komitmen pada kemajuan. Ini kita lakukan internalisasi ini untuk memitigasi risiko supaya warga peradilan agama tidak berpotensi melemahkan atau menegasikan institusi peradilan. Itulah 7 manhaj yang kita buat untuk masa depan kita.
Sebuah harapan yang sangat besar dan visioner ya Pak ya. Dari Ya. 7 itu tadi ada 7. Intinya untuk mewujudkan manhaj peradilan agama itu tadi Mbak Eva. Ya, betul sekali Mbak Yola. Semoga seluruh target harapan dan juga program-program yang dicanangkan PTA Surabaya terwujud sukses menjadi pendukung kemajuan PTA Surabaya ke depannya. Seperti moto dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, PTA Surabaya kompak, komitmen pada kemajuan. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas waktunya. Semoga semangat PTA Surabaya untuk kemajuan terus berkobar. Terima kasih ya Bapak. Semoga PTA Surabaya di usia yang ke-49 tahun ini semakin berkesan di hati masyarakat. Amin. Jangan lupa terus ya Sobat Peradilan untuk selalu ikuti kegiatan kami di sosial media resmi PTA Surabaya. Kami sebagai host pamit undur diri, saya Yolanda. Dan saya Eva. Sampai jumpa pada podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.